Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fikriansah. Saya merupakan peserta PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 di LPTK Universitas Palangkaraya. Hari ini tanggal 18 Agustus tahun 2021, saya akan melakukan praktik mengajar sebagai salah satu syarat mengikuti uji kinerja di kelas 4 SDN 18 Waikelau dengan materi pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. Demikian perkenalan singkat saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Baik, sebelumnya Bapak absen dulu ya. Alfa Nabila, Hadirat. Desi Nurajina. Hadirat. Bapak minta Rosa pimpin doa. Tepuk semangat. Oke, kita lakukan yang dia seperti biasanya. Siapa kita? Di mana kita? SDN 18 Waikelau. Terima kasih. Silakan. Akan dikeluarkan dulu buku-bukunya, alat dan alat tulisnya. Dan ukur yang Bapak minta juga tolong dikeluarkan juga. Kita belajar satuan, baik itu satuan panjang dan satuan berat. Ada yang masih ingat tidak? M kilometer. Kalau M terus di satuan berat kita mengenal namanya kg. Masih kan nggak kg itu? Kilogram. Hari ini kita akan lebih belajar kepada pembulatan dari hasil pengukuran panjang dan juga pengukuran berat. Dengan tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, setelah mengamati video, siswa dapat menjelaskan pembulatan hasil pengukuran panjang dengan tepat. Setelah mengamati video, siswa dapat menjelaskan pembulatan hasil pengukuran berat dengan tepat. Ketiga, melalui kegiatan mencoba, siswa dapat melakukan pengukuran panjang benda dengan benar. Keempat, melalui kegiatan mencoba, siswa dapat melakukan pengukuran berat badan dengan benar. Yang kelima, melalui diskusi, siswa dapat menentukan hasil pembulatan dari pengukuran panjang benda ke satuan terdekat dengan benar.
Keenam, melalui diskusi siswa dapat menentukan hasil pembulatan dari pengukuran berat badan ke satuan terdekat dengan benar. Ketujuh, setelah diskusi siswa dapat menyajikan pembulatan hasil pengukuran berat badan ke satuan terdekat dengan percaya diri. Kedelapan, setelah diskusi siswa dapat menyajikan pembulatan hasil pengukuran panjang benda ke satuan terdekat dengan percaya diri. Adapun tahapan dalam kegiatan yang akan kita lalui yaitu yang pertama melalui tahap mengamati, menanya, mencoba, mengalah, dan terakhir mempresentasikan dari hasil diskusi kalian. Pelajaran hari ini ada kasus yang Bapak ingin pecahkan, di mana Bapak memiliki sebuah buku diukur menggunakan penggaris dan didapat hasil panjang buku tersebut adalah 29,5 cm. Namun dikatakan panjang buku tersebut sekitar 30 cm. Mengapa demikian? Nah, kadang-kadang kalau di sehari-hari kalian sering nih menemukan yang seperti ini. Apalagi orang-orang dewasa di sekitar kalian kadang menyebut panjangnya sekitar 10 cm, panjangnya sekitar 15 cm. Padahal ketika diukur bisa lebih dari itu, bisa juga kurang dari itu. Tapi dikatakan pembulatannya seperti itu. Nah, kita akan belajar ini. Yang kedua, beberapa buah apel ditimbang menggunakan timbangan dan didapat hasil berat buah tersebut adalah 1 kg 200 gram. Namun dikatakan bahwa berat buah tersebut adalah sekitar 1 kg. Mengapa demikian? Nah, terkadang kalian kalau membeli buah atau kalian menimbang buah itu kadang-kadang dilakukan pembulatan, kadang-kadang juga hasilnya 1,2 kg tapi dikatakan 1 kg. Nah, untuk hal ini kita akan gali dan pelajari lebih lanjut. Baik, sebelumnya kita amati video dulu. Sebelum melakukan pengukuran, kita harus tahu aturan dalam pembulatan. Jika angka di belakang koma lebih dari atau sama dengan 5, yaitu 5, 6, 7, 8, 9, maka angka di belakang koma tersebut dibulatkan ke atas. Angka yang terdapat di depan koma kemudian ditambah 1. Jika angka di belakang koma kurang dari 5, yaitu 1, 2, 3, 4, maka angka setelah koma kita bulatkan ke bawah menjadi 0. Perhatikan cara mengukur panjang benda menggunakan penggaris. Benda pertama yang akan kita ukur adalah pensil. Pada pengukuran pensil tersebut, kalian letakkan salah satu ujung pensil sejajar dengan angka 0 pada penggaris. Kemudian perhatikan ujung pensil yang lainnya. Nah, angka yang sejajar dengan ujung pensil adalah 12 cm 6 mm. Karena hasil pengukuran tidak menunjukkan angka yang tepat, maka kita lakukan pembulatan ke sentimeter terdekat. Kelebihan panjang pada pengukuran tersebut yaitu 6 mm. Maka 6 mm dibulatkan ke atas menjadi 1 cm. Jadi panjang pensil jika dibulatkan ke sentimeter terdekat menjadi 13 cm. Untuk pembulatan berat benda dilakukan ke kilogram terdekat. Ukuran pembulatannya sebagai berikut. Jika kelebihan beratnya 500 gram atau lebih dari 500 gram, maka dibulatkan ke atas menjadi 1 kg. Jika kelebihan beratnya kurang dari 500 gram, maka dibulatkan ke bawah menjadi 0 kg. Perhatikan cara pengukuran berat berikut. Jarum timbangan bergerak sejauh 6 garis. 6 kali 100 gram sama dengan 600 gram. Jadi berat apel sama dengan 600 gram. Perhatikan berat stroberi berikut. Beberapa alat ukur panjang yang digunakan, salah satunya itu adalah selain penggaris apa lagi? Tadi kita itu seperti ini. Nah, ini meteran kita
di sini keterangannya panjangnya 150 cm, berarti kuku metravita ini hanya bisa mengukur benda yang panjangnya maksimal 150 cm atau 1,5 meter. Lalu disebutkan juga ada meteran kecil. Nah, meteran kecil itu seperti ini. Ini keterangannya 5 meter. Berarti meteran ini bisa digunakan untuk mengukur benda yang panjangnya 5 meter. Lebih dari 5 meter maka kalian harus menggunakan meteran lain. Karena ini hanya bisa sampai 5 meter. Untuk melakukan pengukuran tadi dimulai dari angka berapa? Angka 0. Setiap melakukan pengukuran, pastikan benda itu ada di angka 0 terlebih dahulu supaya hasilnya akurat. Nah, misal kalian ingin mengukur meja ini, kalian mulai dari angka 0 hingga ketemu angkanya. Nah, di sini terdapat hasil 53 cm. Begitu juga kalau menimbang. Melakukan penimbangan berat badan menggunakan alat ukur. Salah satunya jika kalian ingin mengukur berat badan kalian menggunakan timbangan apa? Timbangan badan. Nah, seperti ini timbangan badan. Kalian berdiri di atas timbangannya. Dan pastikan sebelum menimbang itu angkanya berada di angka berapa tadi? 0. Bapak juga di sini membawa timbangan dapur. Nah, ini disebut dengan timbangan dapur. Timbangan dapur ini berbentuk digital. Jadi kalau kalian lihat di sini bentuknya digital. Jadi sebenarnya hampir sama. Hanya bedanya kalau timbangan digital tidak ada jarumnya. Sedangkan kalau timbangan manual masih terdapat jarum. Apa itu pembulatan? Cika, apa itu pembulatan? Pembulatan adalah menyederhanakan suatu bilangan ke digit lebih kecil. Oke. Pembulatan adalah penyederhanaan suatu bilangan ke digit yang lebih kecil. Maksudnya ke digit yang lebih kecil ini bukan berarti pembulatan dilakukan ke bawah semua, bukan. Tapi misalnya tadi angkanya ada 1,3 kg. Nah, di sini dimaksud adalah untuk melakukan pembulatannya kepada, kalau misalkan pembulatannya pada satuan pekat, maka bagaimana caranya lebih enak dibaca, yaitu yang di belakang koma itu angkanya dibulatkan di depannya. Baik, kalau misalkan dikurang dari 5, angka kurang dari 5 itu angka berapa saja? 1, 2, 3, 4. Nah, angka yang kurang dari 5, 1, 2, 3, 4 itu dibulatkan ke bawah. Dan angka yang di belakang 5, 6, 7, 8, 9 maka dibulatkan ke atas dengan cara menambah angka satuan di depannya. Sebagai contoh, nah dari kasus yang tadi sebelumnya kita ajukan di awal, sebuah buku diukur dengan menggunakan penggaris, didapatlah hasil panjangnya 29 cm lebih 5 mm. Hasil pengukurannya 29,5 cm. Jika dibulatkan ke bawah menjadi 29 cm. Jika dibulatkan ke atas berarti menambah 1 jadi 30 cm. Dan hasil pembulatan terbaik yang seharusnya dipilih adalah, kita lihat di sini, jika angka itu 5, 6, 7, 8, 9 maka dia menambah angka 1 di depannya jadi 30 cm. Di sini ada hasil pengukuran yang telah dilakukan. Ada angka 112,8, 112,9,
123,5, 150,4, dan 100,2. Nah, untuk yang angka 112,8, pembulatan ke bawahnya adalah 112. Nah, lihat ini 112. Pembulatan ke atasnya berarti setelah angka 112 berarti adalah angka 113. Untuk mengisi pembulatan terbaiknya adalah angka di belakang koma. Ini angka berapa? 8. Angka 8 ini di atas 5 atau di bawah 5? Di bawah? Yakin 8 di bawah 5? Di atas 5. Berarti menambah angka 1 di depannya berarti 113. Jadi hasil pembulatan dari 112,8 adalah 113. Kemudian ada angka 123 cm. Pembulatan ke bawahnya berarti 123. Pembulatan ke atasnya? Jangan ragu, keluarkan suaranya. Keluarkan suaranya. 124. 124. Nah, untuk mengisi pembulatan terbaiknya, hasil pembulatannya yaitu 5 ini kurang dari 5 tidak? Atau pas 5? Jadi ya, angka yang kurang dari 5 itu 1, 2, 3, 4. Itu berarti bertambah angkanya menjadi 0. Berarti ini jadi 0. Ditambah ke depan ya tetap jadi 123. Sedangkan kalau angka itu 5, 6, 7, 8, 9 atau di 5 ke atas, maka dia menambah angka 1 ke depan. Jadi 224. Oke, di sini yang atas sudah ada 151. Untuk mengisi pembulatan ke bawah kita tutup ininya. Jadi berapa? 150. Pembulatan terbaiknya 150. Karena apa? Karena 4 kurang dari 5. Nah, di sini ada angka 100,2. Pembulatan ke bawahnya 100. Pembulatan ke atas 101. Pembulatan terbaiknya hasil yang bagus 100. Ya, tapi sudah cepat mengerti ya kan ya. Oke, yang kedua tadi ada sebuah kasus yang kedua yaitu Bapak punya beberapa apel dan apel tersebut ditimbang dan didapatlah hasil beratnya 1 kg lebih 200 gram atau 1,2 kg. Nah, pembulatan ke bawahnya berarti kita tentukan di dalam koma berarti 1. Pembulatan ke atasnya berarti 2. Pembulatan terbaiknya karena 2 ini kurang dari 5 berarti 1. Oke, kita coba. Di sini kita lihat ada pengukuran berat yang telah dilakukan, di mana ada beberapa angka. Pertama 8,4, 7,3, 9,8 dan 11,6. Pembulatan ke bawahnya 8. Pembulatan ke atasnya 9. Karena 4 kurang dari 5 maka 8. Oke, yang ini pembulatan ke bawahnya 7. Pembulatan ke atas 8. Hasilnya 7 karena 3 kurang dari 5. 9,8. Pembulatan ke bawah 9. Pembulatan ke atas 10. Pembulatan terbaiknya hasilnya 9. Yakin 9? 8 ini lebih dari 5 tidak? 10. Berarti 10.
Nah, yang selanjutnya 11,6. Pembulatan ke bawahnya. 12, Pembulatan ke bawahnya. 11, 11. Pembulatan ke atas. 12, 12. Hasil terbaiknya adalah 12. Karena 6 itu di atas 5. Jadi dibulatkan ke atas. Oke. Sekarang kita lakukan sebuah percobaan. 1, 2, 3. Sekarang kita atur tempat duduknya. Yang belakang merapat ke depan. Ini yang KPD-nya sudah untuk kelompok 1. Ini yang KPD kelompok 2 pegang. Ini yang KPD kelompok 3. Keluarkan juga alat tulis dan juga alat ukur kalian. Karena kita akan melakukan pengukuran. Masing-masing kelompok ada yang mengamati, ada yang melakukan pengukuran, dan ada yang menulis hasilnya. Setiap hasilnya nanti diskusikan dengan kelompoknya, tulis anggota kelompok. Kalian keluarkan benda yang ingin kalian ukur dengan menggunakan penggaris. Nah, bendanya contoh. Kalian ingin mengukur pensil atau pena, jadi siapkan bendanya. Kelompok 1 apa yang pertama berukur? Pulpen. Kelompok 2 yang pertama berukur? Pulpen. Yang ketiga? Pulpen. Tulis dulu pulpen di situ. Di nama bendanya. Yang kedua, benda yang ingin kalian ukur selain pulpen? buku, Buku. Buku mana yang mau diukur? Buku tulis. Oke. Kelompok 2? buku, Buku juga. Buku yang mana? tulis, Oke, buku tulis juga. Kelompok 3? Buku juga. Buku tulis ya? Apa kitabnya? Buku tulis. Oke, tulis juga di situ. Berarti buku tulis. Nah, untuk benda yang ketiga, Bapak kasih pilihan. Boleh mengukur meja, boleh mengukur kursi. Kelompok 1, inginnya mengukur meja atau kursi? Kursi, tulis. Kelompok 2, kursi. Salah satu ada yang mengukur meja. Kalau minta kelompok 3 mengukur meja. Kelompok ini sudah dapat? Mana yang ukur tadi pulpennya? Ini, coba kita lihat. Iya. Ini berarti panjangnya adalah itu. Karena ini lebih panjang, maka ini lebih 15,1. 15,1. Buku tulisnya tadi, coba. Yang panjang. Oke. Berapa hasilnya? 21,1. 21,1. Ini buku tulisnya berapa dapatnya? 21,1. Tulis 21,1. Ini buku tulis dan tulis berapa? 21,1. Tiga puluh 37,2. Sekarang lakukan pembulatan ke bawah dari angka yang telah kalian dapat. Agak semangat kita dibulatan ke bawah ke atasnya. Ke bawah. Kalau ke bawah ini. Nah, lakukan pembulatan ke bawah. Caranya kalau sudah
bulatan ke atas, berarti tinggal tambah 1. 15. Iya, pinter. 22. Nah, 8 ini lebih dari 5 enggak? 21. Lebih, berarti dia tambah 1 kakak. Jadi kalau 1. Nah, sini 20. 37. 36. 36. Dia tambah 1. Itu 25 enggak? Nah, berarti nah. Nah, sekarang yang ini. Hmm. Ya. 0,9 ini 9-nya ini di atas koma enggak? Di atas 5 enggak? Di atas 5 berarti iya. Karena benda-benda di kelas ini kurang dari 1 kilo, maka Bapak minta kita menimbang berat badan masing-masing anggota kelompok kalian. Jika sudah tulis, silakan bergantian untuk menimbangnya di sini. Ketika menimbang, pastikan angka di depan, di angka merahnya ini ada di angka 0. Anggota kelompoknya menyaksikan, silakan. Nih, kelompok 1. Silakan bergantian nimbang. 1 ada yang mengamati, 1 ada yang nulis, 1 ada yang nimbang. Pertama namanya siapa di situ? Naira, berarti Naira yang timbang. Berapa itu? 25, koma berapa? Lihat kamu kata kawan kelompoknya. Lihat berapa hasil kawannya. 25, koma berapa itu? 4. Nah, kawannya perhatikan juga nih. Berapa hasilnya? Berapa Mega? Oke, Mega. Berapa itu? 23,5. Nah, temannya perhatikan hasil ini pengukurannya. Gimana? 24,6. Nih, yang lebihnya sedikit, berarti 28,5. Ada yang melihat, ada yang nulis. Nah, 23 tambah 1, 24. Ini juga 23 tambah 1, 24. Bulan ke atasnya dia dulu. Ini 31 apa? 31 ya? 31,3. Bukan ke atasnya. Iya, untuk bulan terbaiknya. Nah. Kursi 36,9 cm. Pembulatan ke bawah 36, pembulatan ke atas 37, pembulatan terbaik 37. 31,3 kilogram. Pembulatan ke bawah 31, pembulatan ke atas 32, pembulatan terbaik 37. Oke, bagus. Terima kasih. Nah, tadi berarti untuk masing-masing kelompok sudah melakukan yang terbaik dan juga hasilnya juga sudah bagus. Menurut kalian ada tidak kendala yang kalian hadapi ketika melakukan pengukuran tadi? Tidak ada.
semuanya? Ada kendala nggak? Ada. Nah, kalau tidak ada, aku tanya, apakah setiap anggota kelompok melakukan tugas atau pekerjaan masing-masing? Atau ada yang tidak membantu? Tidak. Tidak, nah berarti saling tolong-tolong semua ya kalian bagus, itu sudah baik. Berarti kalau memang kita melakukan pekerjaan kerja kelompok secara berkelompok, artinya sekalian masing-masing sudah saling memahami tugas masing-masing. Masing-masing melakukan tes wawasannya ya. Jangan lupa tulis namanya. Nomor 2, apa? Susanti diminta oleh ibu untuk mengukur berat badan adiknya. Alat ukur yang lebih tepat digunakan oleh Susanti adalah timbangan badan. Iya. Tadi sudah Bapak koreksi dan yang betul semua dan mendapatkan nilai 100 hanya Zulfa Asia. Kasih tepuk tangan Zulfa Asia. Ya, siapa yang tahu apa itu pembulatan? Pembulatan adalah menyederhanakan sesuatu bilangan ke digit lebih kecil. Oh, baik. Kalau kurang dari 5 dibulatkan ke bawah atau dibulatkan ke atas? Bulatkan ke bawah. Dibulatkan ke bawah. Jika angka itu 5, dibulatkan ke mana? Ke atas. Ke atas. Angka 5, 6, 7, 8, 9 itu dibulatkan ke atas. Kalau angka itu 1, 2, 3, 4 maka dibulatkan ke bawah. Dari hasil pelajaran hari ini, apakah ada yang masih belum jelas atau masih ingin ditanyakan? Tidak, cukup? Cukup, baik, kalau cukup. Jelas? Hari kemerdekaan kita, hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Seperti biasanya, Bapak selalu berpesan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Supaya tetap mengingatnya, kita lakukan tepuk 3M. Tepuk 3M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Terima kasih, silakan duduk lagi. Karena Zakia